Kalau ke Ciamis nggak naik ke gunung, ke Sulawesi pantainya keren. Anda pembisnis janganlah bingung, karena solusi ada di Happy Trend. Lemak ngomongnya kesenjangan nih, karena lah biasa di dalam kesenjangan sampai tidak terasa gitu nih. Ya, berada dalam kesenjangan tuh saking biasanya dalam keadaan kesenjangan kita merasa biasa saja kesenjangan tidak masalah. Mamano ada kati masalah. Ya, 80% ya, sumber daya ekonomi kita hanya dikuasai, dikendalikan sekitar 2%. Kemudian kesenjangan itu melebar kemana-mana, melebar ke aspek budaya, melebar ke aspek pendidikan, ya, melebar ke aspek sosial, melebar ke aspek politik. Maka tidak usah banyak kritik. Ngapo sih anu tuh? Awak buyan, ya, lah narkoba pula, gawinya tak beneh. Katik tanda-tanda dia mencintai rakyat, tapi dia pacak menduduki jabatan yang tinggi dalam struktur politik. Kemudian daging unggas terbesar yang mensuplai negara-negara muslim di Timur Tengah. Ternyata negara mana? Tahu kamu jawabnya dah? Malaysia, Arab Saudi, Turki, atau mana? Yaman, perasaan kamu? Brasilia, Brasil. Ya. Kemudian daging sapi halal terbesar termasuk Indonesia ini. Tak berapa persen, 80% apa? Daging kita ini. Australia. Pakaian syar'i di dunia ini yang ngerajai mana? RRC. Keuangan katanya Malaysia, kalau kita pelajari Eropa. Wisata halal mana? Ya, apa negara-negara Islam dah? Selandia Baru. Nah, jadi antara status formal kita dan keyakinan yang kita sosialisasikan, publikasikan, komunikasikan kemana-mana ini agak bertentangan dengan realitanya. Itu hal yang kita harus sepakat bahwa ini betul-betul Allah yang mentakdirkan, tidak akan terjadi kalau tidak ditakdirkan oleh Allah. Dengan landasan itu mudah-mudahan pikiran kita sama-sama terbuka, dan kemudian apa yang saya sampaikan mungkin tidak bisa optimal pada kesempatan karena keterbatasan waktu, tapi dengan yang sedikit itu bisa memantik kita memahami habit trend dan kemudian belajar berhabit trend, dan pada gilirannya kita semua mahir berhabit trend dalam rangka mencapai tujuan besar kita, bagaimana pesantren yang selama ini menjadi basis pendidikan, basis dakwah, dan kemudian basis dari daya saing, pada gilirannya juga menjadi basis dari ekosistem ekonomi bisnis. Bukan sembarangan ekosistem ekonomi bisnis, tapi ekonomi bisnis syariah. Karena memang itu pegangan kita di pesantren. Bukan sembarangan ekonomi bisnis syariah, tapi ekonomi bisnis syariah yang berdaulat, mandiri, dan berdaya saing. Ya. Dalam kerangka partisipasi proaktif pondok pesantren. Sebagaimana biasanya, pondok pesantren selalu hadir dalam kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa bernegara, mengambil di garis depan setiap ada hal yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara ini. Dalam konteks ekonomi ini apa sih masalah yang sebetulnya terjadi? Pada kesempatan ini aku tidak nak cerita capluan tadi ya, karena judulnya aku ini sekjen, ya bukan pebisnis. Sekjen itu
sekretaris jenderal. Jenderal itu artinya umum. Aku nak ngajak kawan-kawan berpikir jenderal agar supaya kita tahu kita ini dalam kerangka apa kita ini lakukan. Kalau kita tidak tahu kerangkanya, biasanya kita ini nganar, ya, tidak tahu tuh galak nganar. Nganar itu lain galak ngabisi waktu, ngabisi tenaga, ngabisi biaya, merusak pikiran, merusak perasaan, nambahi musuh. Biasanya kayak itu, ya. Nah, jadi tugasnya sekretaris jenderal tuh ngomong yang jenderal-jenderal, kakek yang apa namanya yang teknis-teknis macam-macam itu pembicara-pembicara yang lainnya. Apa sebetulnya masalah yang kita hadapi? Diserang kekayaan dari kedaulatan, dari kemandirian, dari daya saing. Nah, ini akibat kemajuan macam-macam, sistem macam-macam, ini tambah kurang bapak-bapak. Agak melemah ini kedaulatan pesantren ini, kemandiriannya kurang, ya. Yang selama ini Umarok datang pesantren lapor minta petunjuk macam-macam, main nih kiai-kiai pesantren antri nak ke Umarok supaya dapat proyek. Ya. Inilah terbalik ini realita ini. Ya, realita. Nah, oleh sebab itu kedaulatan, kemandirian dan daya saing pesantren ini perlu diperkuat kembali, perlu diakselerasi. Bahasa wong sano, bahasa wong Ranau Selatan. Perlu diakselerasi. Agar apa? Kalau lembaga kemasyarakatan berupa pesantren ini kuat, kedaulatannya kuat sebagai basis kedaulatan, inkubator kedaulatan rakyat ini kuat, maka kehidupan ini secara otomatis semuanya akan membaik. Ya, ini bukan masalah bendera ini. Ya, raso kita kibarkan bendera ini, tulisannya ini pacak berubah dunia ini. Katik-katik, sudah lah. Ya. Ini yang perlu kita pahami nih. Ya. Nah, ini catatan kedua yang aku sampaikan dengan kamu. Yang Inyoma ini yang aktif sekitar 7.000. Kalau satu generasi itu kita hitung 20 tahun, karena jumlah santri aktif itu ada 7 juta, artinya alumni pondok pesantren per tahun 7 juta. Benar? Kita hitung-hitung buyanan baik. Ya dah, 7 juta kali 20 satu generasi 140 juta. Aku nak ngomong apa di forum ini? Aku nak ngomong bangsa Indonesia yang 250 juta lebih ini betul-betul, ya, betul-betul mayoritas masyarakat berbasis, berhubungan, berempati, ngikuti pesantren. Benar ya? Benar tak? Benar tak aku nih ngomong? Kalau tak benar ngomong ke kamu, tak benar kamu tuh ngomong, gitu kan? Ya, artinya rahasia hitam putihnya masyarakat kita, rakyat kita, bangsa kita, negara kita ini tergantung di pesantren. Benar tak aku nih ngomong? Ya, ini yang harus kita sadari, ya. Nah, banyaknya jumlah wong nih tadi, besarnya empati dengan pesantren dan segala macam ini, ya, tentu baik ini merupakan potensi ekonomi yang luar biasa yang perlu dikonsolidasikan, ya, sesuai dengan nilai-nilai, sesuai dengan norma-norma yang menjadi dasar keberadaan pondok pesantren itu. Oke ya, ini masuk dah nih barang nih, masuk ya. Nah, ya supaya kita nih lemah berorganisasi nih, tegak juga pala kita tuh kan, yang kaget di. Nah ini catatan ketiga, ini waktunya singkat. Catat. Nasional sudah ada undang-undang tentang pondok pesantren. Di Sumatera Selatan bekas perjuangan kawan-kawan sudah ada perda.
ya, perda pondok pesantren. Oleh sebab itu peluang kita untuk maju sinergi dengan negara, sinergi dengan pemerintahan sangat besar. Dan habit trend ini gunakanlah sebagai wadah. Ya, sebagai wadah. Tempat kita ngumpul-ngumpul berkat habit trend ini kita hari ini pacak kumpul-kumpul. Aku pacak ngomong, kamu pacak dengar. Kamu ngomong, aku dengar. Benar tak? Kalau kata wadahnya tadi pacak, tidak pacak kita ngomong-ngomong masalah ekonomi. Ya. Kalau aku pidato umpamanya depan situ, anak main ketawa buang aku. Pacak. Jadi balak. Benar tak? Nah, fungsikan habit trend Sumatera Selatan ini sebagai rumah. Bagi pesantren-pesantren yang punya kepedulian ya, terhadap kedaulatan, kemandirian dan daya saing ekonomi. Kalau kita lah percaya bahwa ini rumah kita urusan ekonomi bisnis, sikok fungsi habit trend pacak dijalankan di Sumatera Selatan. Lengkapi rumah ini. Apa kelengkapannya? Kakek programkan Ibu Nyai, ya. Ini sudah bentuk nih, DPD sudah, DPW sudah. Kelengkapannya lengkapi. Kalau di pusat tuh kelengkapannya departemen. Departemen itu adalah sebagai eksekutor di tingkat nasional. Ada Romo ya? Iya. Bukan. Pakainya. Ya. Jadi kelengkapannya departemen. Ini eksekutor, program-program yang perkumpulan yang sifatnya pemberdayaan. Kakek ada kegiatan yang sifatnya bisnis, untung. Ya. Kalau di tingkat provinsi namanya divisi-divisi. Kalau di tingkat kabupaten, kota atau DPD namanya biro-biro. Di pusat ada 14 departemen. Diawali dari departemen keorganisasian, keanggotaan, kaderisasi, vokasi dan kemitraan. Kemudian ada koperasi dan UMKM. Kemudian standarisasi dan sertifikasi. Kemudian pertanian, perkebunan, kehutanan dan ketahanan pangan. Peternakan, perikanan dan kelautan. Industri kreatif dan prawisata. Sampai kepada keuangan, sampai kepada digitalisasi, informasi dan digitalisasi. Nah, di wilayah buat juga nih agar supaya nyambung. Di tingkat daerah juga dibuat biro. Yang kalau dia keadaannya lebih sempit, tidak usah gabungkan dengan yang lain. Jangan banyak nih yang jumlahnya sama dengan pusat tuh, kan? Ya. Nah ini yang harus dilakukan kelengkapan. Yang kedua, perangkat organisasinya lengkapi. Di tingkat DPD yang ada koperasi pesantren gabung buat koperasi sekunder. Kemudian yang sifatnya vertikal di pusat mendirikan Wistren, buatlah perangkat kamu di sini Wistren. Nanti belajar di pengurusan yayasan Wistren. Karena Wistren itu tujuannya kemarin yang disampaikan Yai saya pertajam agar supaya paham. Salah satu kekuatan yang harus kita galang bagaimana kita memiliki potensi-potensi kapital kita yang berbasis amaliyah keagamaan kita, wakaf, infak, zakat, sedekah dan seterusnya ini digalang dan dikelola secara profesional. Kalau itu kita mampu lakukan, maka pemberdayaan ekonomi pesantren, pemberdayaan ekonomi umat itu akan jauh lebih cepat prosesnya dan daya saingnya akan lebih tinggi. Karena hasil kajian kawan-kawan, para pelaku bisnis, termasuk pelaku bisnis pesantren, otaknya ini kalau dibagi 2, 50-50%, ya tak? Benar tak? Bagi 2, 50%, 50%. Nah, ini 60%. Ini hasil kajian. 60% otaknya pelaku bisnis itu mikir ke modal.
mak mano ngakaliba membuat laporan supaya standar sama dengan wong, ya, berdrama, ya, ketika bank ninja, woi sok bagus galau gawian kita, ya, jadi otak ini terkuras bukan untuk berkreasi, bukan untuk berinovasi dalam rangka memenuhi kebutuhan terkini dari masyarakat, melahirkan produk-produk yang dibutuhkan oleh pasar, tapi lebih banyak terkuras urusan kapital. Salah satu pemecahnya mana? Kita harus menggalang sekaligus mengkonsolidasikan dan mengelola kapital berbasis amaliyah yang kita ajarkan setiap hari di pondok pesantren, yang kita dakwahkan di mana-mana. Itulah ceritanya makong gigit dikit wis tren semalam tuh kan, yang cerita Pak Yai, karena terbatas waktunya beliau nyampaikan. Nah, ini resionya, ya, insya Allah tanggal 17 kalau tidak salah ini kakek Wapres sama Menteri Agama yang akan melaunching Wistren, Yayasan Wakaf Infak Zakat Sodako, kakinya dua di tingkat nasional, ada urusan zakat, ada urusan, dan dia punya program, salah satu programnya yaitu menara, termasuk pemberdayaan ekonomi berbasis zakat infak sedekah. Ini catatan. Kemudian catatan berikutnya yang aku nak sampaikan pada kesempatan ini. Banyak catatan aku dia, bukan catatan lagi. Dengan BI. BI ini berdasar hasil penelitian mereka bahwa untuk memecahkan masalah tadi perlu ada sistem alternatif, dan jawabnya adalah sistem ekonomi keuangan syariah. Ya. Dan untuk menjaga stabilitas moneter secara nasional dalam konstelasi moneter secara global, maka keuangan kita rupiah ini harus berbasis, ya, di dalam kehidupan masyarakat berbasis kepada kegiatan ekonomi real yang berbasis kuat di dalam kehidupan masyarakat. Maka dipilihlah pemberdayaan ekonomi pesantren itu. Ya. Tujuan akhirnya kemana itu? Ya. Tujuan akhirnya kemana? Agar supaya Indonesia yang mayoritas muslim ini menjadi pusat ekonomi bisnis halal dunia. Ngapa macam itu? Kan secara otomatis sudah dasarnya. Tidak. Kalau kita perhatikan main industri food, makanan, kemudian daging unggas terbesar yang mensuplai negara-negara muslim di Timur Tengah, ternyata negara mana? Tahu kamu jawabnya dah? Malaysia, Arab Saudi, Turki, atau mana? Yaman, perasaan kamu? Brasilia, Brasil, ya. Kemudian daging sapi halal terbesar termasuk Indonesia ini, berapa persen? 80% apa? Daging kita ini. Australia. Pakaian syar'i di dunia ini yang ngerajai mana? RRC. Keuangan katanya Malaysia, kalau kita pelajari Eropa. Wisata halal mana? Ya, apa negara-negara Islam? Enggak. Selandia Baru. Nah, jadi antara status formal kita dan keyakinan yang kita sosialisasikan, publikasikan, komunikasikan kemana-mana ini agak bertentangan dengan realitanya. Aku ini juga sering di Facebook, aku sempat nulis, apakah Islam itu anti kritik? Ya. Sebab hasil surveinya apa? Ternyata kita ini di urutan sekian, jauh dalam soal implementasi nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan dalam kehidupan yang ditentukan oleh agama kita. Ngapa macam itu? Apa itu salah? Tidak. Tinggal kita tambahi, perbaiki baik kan. Gitulah mayoritas, tinggal meningkatkan kualitasnya. Beres kan?
Ya usahlah kita ribut, oh apa dia gunanya mayoritas nih. Ya, itu nyari musuh namanya. Diam-diam baik, itu tingkatkan kualitas. Udah, benar gak? Benar gak itu? Nah, habit trend jangan nyari musuh. Sebab era bermusuh, era berkonflik, era bersaing sudah berakhir. Dunia sekarang dengan kemajuan sains dan teknologi, terutama digitalisasi, memasuki era baru yang disebut dengan era sinergi dan kolaborasi. Siapa yang tak galak bersinergi, berkolaborasi dalam semua aspek kehidupan ini, termasuk di aspek lebih-lebih aspek ekonomi dan bisnis, maka siap-siaplah tekobor masih hidup. Ya, apalagi antar kita sesama pesantren liri-lirian madah ibu loh, ya, nak salin-salin, no diincar kawan gitu sama-sama di karakter umat. Oh sudah berakhir itu generasi nenek-nenek kita dulu. Ya. Mak ini saatnya kita berjamaah. Nah, kukira baik itu baik. Ininya terakhir sekali catatan. Ada 5 strategi dasar kita di habit trend ini. Pertama, berbasis kepada kebijakan-kebijakan ekonomi keuangan syariah di tingkat global, nasional, dan lokal. Yang kedua, basisnya adalah sosialisasi dan edukasi. Yang ketiga, titik tekannya sumber daya insani. Yang keempat, kemajuan sains dan teknologi. Tadi cerita hidroponik segala macam, ini kemajuan teknologi. Ini kita kembangkan juga tuh berbasis greenhouse di Jawa Barat itu, sehingga produk kita itu produk kelas atas dari pesantren. Jadi ada produk yang dengan pupuk-pupuk kimia itu, kemudian ada yang dengan pupuk-pupuk organik itu, yang paling tinggi kualitas dan diminati oleh pasar adalah produk yang natural. Cak zamannya nenek-nenek moyang kita dulu. Itu regonya bandingan sayur yang berkualitas dan berstandarisasi, bersertifikasi natural. Itu regonya tahu tak kita? Ya. Kira-kira rego sayur kita ini 5.000. Ini harganya pacak 75.000. Sama dengan melon-melon yang diceritakan tadi, melon etanon. Jadi punya kelas luar biasa. Jadi pesantren itu kalau terjun di dunia pertanian jangan melo pertanian tahun 70. Tidak usah lah nak pesantren melaksanakan pertanian itu. Nah sama dengan ini tadi, hidroponik yang natural. Mana caranya? Cara. Ya. Ini jadi bisnis kita tuh jangan bisnis yang kemarin-kemarin itu. Nah ini strategi dasar. Kemudian di bidang digitalisasi, kita sudah mencanangkan habit trend sebagai agen kedaulatan digital. Sebab anak-anak kita di pesantren kita larang gunakan teknologi digital. Ngapa? Karena kita ini baru sebagai objek, sebagai konsumen dari digital. Oleh sebab itu bukan kita ngatur yang konten-konten ini. Kalau anak kita buka, banyaklah dia konten-konten iblisnya ini buka. Memang ada, malaikat-malaikatnya masuk juga situ. Ya. Tapi iblisnya lebih banyak dan lebih menarik gitu loh. Dinjau boleh contoh oleh pimpinan-pimpinan gitu sampai ke tingkat nasional. Buka-buka dulu macam itu. Ya. Kekhawatiran kita di pesantren itu itu. Sehingga santri kita bendung untuk tidak menggunakan perangkat teknologi tinggi itu. Tapi ada kekhawatiran di situ. 5 sampai 10 tahun ke depan santri alumni pesantren tetap menjadi objek, ya, tetap menjadi segmen pasar bagi kegiatan digital, tidak bisa menjadi subjek, tidak bisa menjadi produsen pasar. Ini habit trend harus berperan. Kemudian terakhir
sinergi kolaborasi itu sebagai strategi dasar, 5 strategi dasar. Kemudian ada 6 strategi utama. Pertama, yang sering aku sebut habit trend strong, penguatan kelembagaan. Yang kedua, habit trend market. Bagaimana kita mengkonsolidasikan market, termasuk market digital. Yang ketiga, habit trend capital. Bagaimana meningkatkan standarisasi pengelolaan akuntansi keuangan dari kegiatan usaha pesantren. Kita punya aplikasi santri standarisasi akuntansi pesantren. Ini mana diprogramkan agar supaya lebih banyak pesantren. Yang keempat, habit trend akademik. Yang kelima, habit trend digital. Yang keenam, habit trend peduli dalam konteks sosial dan lingkungan. Masing-masing punya program. Titik tekan kita, sektor ekonomi, lokomotif kita, pertama pertanian, perkebunan, kehutanan, dan ketahanan pangan. Tadi masuk yang jelaskan. Perikanan, peternakan, perikanan, kelautan. Industri kreatif, digitalisasi, industri keuangan. Ini termasuk ketahanan energi terbarukan. Jadi kita sedang akan buat 2 pilot project di energi terbarukan. Pertama, pembuatan watt pellet untuk menggantikan batu bara. Ini pasarnya luar biasa. Insyaallah kaget dalam musyawarah ke depan pacak diputuskan salah satu pilot projectnya di Sumatera Selatan. Yang bahan bakunya melimpah. Kemudian yang kedua, energi berbasis tenaga surya. Karena itu pesantren pacak hemat sampai 70%. Tapi kelemahan pesantren dalam soal investasi awalnya. Tanggal 21 kaget kita akan ketemu dengan Direktur Utama PTKS. Salah satu yang akan kita bicarakan mana mereka membiayai pilot project kita dalam soal energi terbarukan. Masih banyak lagi karena waktunya terbatas. Kujingok kamu lah tegak. Lebih kurangnya aku mohon maaf karena kita nak Jumatan pula ya. Kalau aku musafir jadi baca dapat bonus aku nih. Ya. Kamu yang asli Palembang nih duso kamu nak Jumatan. Gagal jadi wong lanang. Mau kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk ketiga pemateri kita pada hari ini. Baiklah para kiai dan ibu nyai, mohon maaf sebelumnya yang awalnya tadi kita ada sesi tanya jawab karena berhubung waktunya. Oke. Mungkin kita berikan satu saja. Oke, baik. Pak Sekjen, saya wakil dari beberapa kabupaten 1, 2, 3. Saya dari Oku Timur, nama Imam Mu'arif. Sebelum Sebelum tanya, saya disuruh pantun. Pantun saya adalah kalau ke Ciamis nggak naik ke gunung, ke Sulawesi pantainya keren. Anda pembisnis janganlah bingung karena solusi ada di Happy Trend. Mohon maaf pantunnya dadak ya. Pertanyaannya gini Pak. Jadi banyak yang diceritakan tadi, termasuk ini mengangkat pertemuan 4 mata kita tadi Pak di bawah. Pertanyaan saya adalah ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat pesantren ini banyak sekali yang mempunyai produk-produk segala macam. Tapi sayangnya mereka kurang bisa mengendorse, kurang bisa mensimbiosis antara produk-produk tersebut. Nah, bagaimana caranya ini bisa terrealisasi? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pada Sekjen Dr. Reza bisa langsung menjawab. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah dulu. Kalau pesantren sudah punya produk tuh kita alhamdulillah dulu. Kalau kualitasnya belum bagus tinggal dibagusin. Dan mudah-mudahan program-program Happy Trend di Sumatera Selatan kaget ngarah kepada penguatan kualitas dan kapasitas produksi produk-produk di pesantren. Kemudian ketiga, mana mengakses pasar. Pasar ini memang ada wong-wongnya, baca ngelola. Makanya kita berorganisasi ini agar supaya yang ahli di bidang pasar kaget
ngurusi pasarnya. Tapi yang jelas dengan kita berorganisasi ini pasar kita terbuka secara nasional. Tinggal kita mengkonsolidasikan. Umpamanya pabrik banyu minum punya Bu Iza nih, selama ini aksesnya terbatas. Ya. Pacak produksinya kerjasama dengan pesantren yang lain. Ya. Kemudian pemasarannya pacak kerjasama yang lain. Sampai kepada alternatif pemasaran secara digital. Tapi intinya pemasaran itu, kata kunci dari pemasaran itu bukan pada pasar dan cara memasarkan, tapi ada pada produknya itu sendiri. Kalau produk itu dibutuhkan oleh pasar, maka dia akan sukses di pasar. Oleh sebab itu ngurusi pemasaran juga ngurusi industrinya, ngurusi produksinya. Oleh sebab itu programnya tidak boleh putus. Mulai ditata nih. Ya. Umpamanya kita nak produksi apa barang? Butuh umpamanya sertifikasi ya. Untuk dapat sertifikasi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ini dulu kita lakukan bertahap. Ya. Dan itu mudah-mudahan kalau habit trend membuat program-program itu banyak pihak yang ingin bersinergi di tingkat provinsi ini, di tingkat kabupaten kota untuk itu. Jadi kukira itu yang harus dilakukan. Perkuat organisasi ini termasuk tadi itu strategi habit trend market tadi. Ya, itu kan ada jabarannya karena waktu terbatas, kagak diskusi lagi ya gitu ya. Supaya ini. Kukira itu ya sementara ya.